Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Asy-Syarhun Nafis, Syarhul Bidayah fi Mustalahil Hadits atau fi Ulumil Hadits. Kita masih di pembahasan tentang jenis-jenis hadis dhaif yang mardud, yaitu al-mudraj. Kita sudah ambil al-maudu, al-matruk, al-munkar. Sekarang kita masih di pembahasan al-mudraj. Nah, pembahasan al-mudraj ini memang agak panjang ya jika dibandingkan dengan maudu, matruk, dan munkar. Nah, silakan dibuka di kitabnya ya, di PDF-nya, PDF yang terbaru kita pakai ya, di halaman 36 ya, atau kalau di sininya halaman 60, yaitu pembahasan tentang hukum al-idraji fir riwayat. Hukum al-idraj fir riwayat. Apa hukum ketika kita menyusupkan sesuatu, entah itu pada sisipan matan atau sisipan pada sanadnya. Apa hukumnya? Ya, kalau kemarin kan kita bahas macam-macamnya, ada 5 macam yang disebutkan oleh Ibnu Hajar. Itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang apa sih hukum penyisipan-penyisipan itu? Ya, diperbolehkan apa tidak, diterima apa tidak riwayat-riwayat yang seperti itu? Nah, baik. Dikatakan di sini al-idraju fir riwayat lahu thalathu halat. Sebelum kita membahas hukumnya, kita harus tahu dulu kondisi-kondisinya. Ya, karena berbeda kondisi al-idraj, maka berbeda juga hukum yang ditimbulkan. Kondisi yang pertama, an yaqa'al idraju minar rawi fi riwayah ala sabil khata' was sahwi, yaitu terjadinya penyisipan itu ya gara-gara si perawi ini salah atau lupa. Ya, salah atau lupa, artinya tidak disengaja. Wa hadza ghairu qadihin fi rawi, yang seperti ini ya bukan berarti ya qadih. Ya, qadih itu artinya ya menurunkan kredibilitas si perawi tersebut. Ya, tidak seperti itu. Fa in kathural khata'u minhu qadiha fi dhabtihi li su'i hifdhihi. Nah, kalau salahnya sekali, ya 2 kali, maka itu tidak merusak kredibilitasnya sebagai seorang perawi. Akan tapi kalau kathural khata' minhu, nah kalau sering terjadi, nah barulah ya. Kalau sering terjadi kesalahan dari ya pihak perawi tadi dalam meriwayatkan ya, maka baru dikatakan riwayatnya itu keliru atau dia dikatakan kredibilitasnya kurang ya, sehingga ya harus harus dihukumi bahwasanya dia adalah perawi yang bermasalah. Nah, ya dihukumi perawi yang bermasalah itu kalau kalau sering kejadian ya, banyak terjadi al-khata'nya gitu. Baik. Lisu'i hifdhihi. Nah, yang seperti ini dikatakan buruk hafalannya kalau sering terjadi kesalahan tadi ya. Baik. Ya, al-halatus tsaniyah, kalau tadi berarti berpengaruh ya pada kredibilitas perawi. Sekarang kita lihat an yaqa'al idraju minar rawi fi riwayah ala sabili ya, ala sabili tafsiri wal idah. Kalau idraj itu ya penyisipan itu bukan karena kesalahan atau karena lupa atau karena buruknya hafalan, tapi murni karena untuk tafsir, untuk memperjelas hadis yang disebutkan ya, untuk menafsirkan hadis. Kama kana al-a'immah yarwuna al-haditsa tsumma yufassiruna ba'da al-fadhi, sebagaimana dilakukan oleh sebagian imam ya, mereka meriwayatkan hadis kemudian menafsirkan beberapa lafaz yang ada di hadis tersebut. Aw yatakallamuna an fiqhi, atau mereka berbicara tentang fikih yang ada dalam hadis itu. Fayadhunnu ba'dur ruwati anhum anna jami'ahu min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayarwihi hakadha. Ini mereka ini para imam, tentu orang-orang yang thiqah gitu. Nah, mereka meriwayatkan seperti itu ya, ditambah-tambah disisipi, tapi tujuannya untuk ya ala sabili at-tafsir wal idah. Ini yang perlu diingat. Ala sabili at-tafsir wal idah. Harus ini ya. Maka ketika datang perawi-perawi meriwayatkan dari mereka ya, mereka mengira bahwasanya semua itu adalah ucapannya Nabi, maka diriwayatkanlah beserta
ucapan si imam tadi, wal yumayyiz baina kalamin nabi wa kalamir rawi, sehingga tidak dibedakan mana ucapan nabi dan mana ucapan si rawi. Wa hadza la yaqdahu fi rawi al-mufassir aw asy-syarih. Yang seperti ini tidak menurunkan kredibilitas seorang perawi, ya, sebagaimana di ucapannya Abu Hurairah itu ya asbiqul wudu wal aqab minan nar, itu tidak menurunkan kredibilitas si perawi karena dia hanya bertugas atau berniat untuk menafsirkan atau memperjelas. Li'annahu lam yata'ammad idraja kalamihi, karena dia nggak sengaja untuk menyisipkannya, sengaja menyisipkan, maksudnya menambah-nambah, tidak, tujuannya untuk menafsirkan, sehingga perbuatannya ini tidak sengaja menyisipkan, tapi perawi selanjutnya yang bermasalah yang menganggap itu adalah bagian dari satu kesatuan hadis. Nah, fa'alhaqahu arwatu anhu bi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairi faslin bainahuma. Kemudian hukumnya bagaimana yang seperti ini? Wa hadza la yaqdahu aidan fi rawi. Nah, yang seperti ini la yaqdah, tidak bermasalah, artinya tidak menurunkan kredibilitas si perawi tadi, fokus ke la yaqdah di situ. Nah, al-akhid anhu illa idza ta'ammada, kecuali kalau memang dia sengaja, fa illam yata'ammad wa kasra al-khata' minhu hukima alaihi bil ghaflah. Ini secara umum tidak menurunkan kredibilitas si perawi yang melakukan idraj tadi, kecuali kalau dia memang sengaja berniat untuk idraj. Kalau tidak sengaja kalau dia tidak sengaja wa kasra al-khata' minhu, bagaimana kalau dia nggak sengaja idraj tapi dia terkenal juga suka salah? Bukan imam dia, bukan orang yang thiqah, artinya dia suka salah, banyak salahnya, hafalannya buruk. Hukima alaihi bil ghaflah, yang seperti ini dihukumi lalai, dihukumi perawi yang ghafil, perawi yang lalai. Bedakan kalau dengan kondisi yang kedua tadi. Kondisi yang kondisi yang pertama, kalau yang kondisi yang pertama ini dia banyak salah, banyak lalainya, tapi dia mengidraj itu memang karena kesalahannya itu bedanya ya. Kalau kondisi yang kedua ini dia banyak salah tapi dia tidak berniat untuk mengidraj, dia hanya ingin menafsirkan. Nah, kalau kondisinya seperti itu maka dihukumi dia adalah orang yang perawi yang ghaflah. Nah, ini jadi dibagi dua nih perinciannya ya. Hal-hal asalnya ini ada dua kondisi. Ada perawi yang dia hafalannya bagus dan ingin menafsirkan atau menjelaskan, maka seperti ini layak dah. Secara umum dia tidak turun derajatnya, tidak rusak kredibilitasnya sebagai seorang perawi, nama baiknya terjaga. Nah, kemudian yang kedua, kalau seorang perawi itu dia tidak sengaja tapi terkenal suka melakukan kesalahan, artinya dia bukan orang imam seperti yang pertama tadi, maka yang seperti ini dihukumi ghaflah. Jadi bukan hanya layak dah, Jadi kalau layak dah itu secara umum itu kalau dia sengaja ingin menafsirkan. Tapi kalau dia tidak sengaja dan kasrul khata', patokannya kasrul khata', maka hukima alaihi bil ghaflah, maka dihukumi dia itu lalai. Al-halatus salitsah an yata'ammada ar-rawi idraja ghaira kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha muharram wa yat'anu fi adalatir rawi wa hukmul wadda'in al-kadzdzabin. Kondisi yang ketiga ini kondisi yang haram, yaitu ketika seorang perawi sengaja memasukkan dan menyisipkan ucapan selain ucapan Nabi ke dalam ucapan Nabi. Ini hukumnya haram, dan ini yat'anu fi adalatir rawi. Kalau yang ini menurunkan kredibilitas seorang perawi, dan hukumnya sama dengan hukum al-wadda'in. Al-wadda'in itu orang yang buat-buat hadis palsu, wal kadzdzabin, dan orang-orang yang berdusta. Qauluhu al-maqlub. Itu dia akhir dari pembahasan al-haditsu al-mudraj. Sekarang kita masuk ke al-hadits al-maqlub. Wa huwa al-haditsu alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhar fi sanad aw al-matan aw qaddama fihi aw qaddama fihi aw akhara sahwan aw amdan.
Maqlub itu secara bahasa dari kata al-qalb. Al-qalb artinya membalik. Maka hadis maqlub artinya hadis yang kebalik. Ya, kayak kita pakai baju luar dalamnya kebalik. Nah, kenapa hadis dikatakan maqlub atau kebalik? Kapan dia dikatakan begitu? Yaitu ketika seorang perawi mengganti sesuatu yang ada di dalam hadis itu. Ya, entah sanatnya atau matannya. Jadi dicopot sanatnya satu, diganti dengan yang lain. Atau dicopot matannya, diganti dengan yang lain. Atau dia membaliknya. Yang seharusnya di depan, jadi di belakang. Di belakang jadi di depan. Gitu. Ya, sahwan atau amdan. Entah karena lalai, lupa, atau karena sengaja. Famisalul ibdal fil matan. Contoh untuk al-ibdal fil matan atau al-qalb fil matan. Ya, contoh pembalikan penggantian pada matan, yaitu hadis idza ataitumus salata fatuha wa alaikumus sakinatu wal waqar fama fatakum fatimmu. Ya. Jika akan mendatangi salat maka datanglah, ya, wa alaikumus sakinah wal waqar, dan hendaknya akan mendatanginya dengan kondisi tenang. Ya, fama fatakum fatimmu. Ya, apa yang terlewati disempurnakan. Wa fi ihdar riwayat wa ma fatakum faqdu. Nah, ya, di riwayat yang lain dikatakan wa ma fatakum faqdu. Ya, kalau tadi kan fa'atimmu, ya. Ini di riwayat yang lain katanya faqdu. Wa qad khalafa Muawiyah bin Hisham jumhur rawat al-hadits bi ibdalihi tilkal lafdhah. Nah, jadi di salah satu dari riwayat yang ada yang mengatakan wa fatakum faqdu. Nah, ini adalah riwayatnya Muawiyah bin Hisham. Ya, riwayat-riwayat yang lain mengatakan fa'atimmu, hanya dia saja, Muawiyah bin Hisham ini saja yang menyelisihi jumhur mengatakan faqdu. Ini namanya ibdal. Ibdal itu pengganti. Artinya ia mengganti lafaz fa'atimmu, ya, diganti dengan faqdu. Nah, ini ya. Baik. Misalun akhar, contoh yang lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyah an atakifa yawman fil Masjidil Haram fa kaifa tara. Ya, hadis Ibnu Umar, bahwasanya Umar mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguhnya di zaman jahiliyah dulu saya pernah bernazar untuk i'tikaf 1 hari di Masjidil Haram. Fa kaifa tara? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Qala idhhab fa'takif yawman fil masjid. Maka kata Nabi, pergilah dan i'tikaflah 1 hari di masjid. Waqa fi ihda riwayatil hadits, di riwayat yang lain disebutkan inni nadartu fil jahiliyah ataqifa lailatan. Ya, di lafaz yang lain dikatakan lailatan. Ya, kalau tadi apa? Yauman. Ya, itu bedanya ya. Lailatan sama yauman. Maka di sini ada ibdal, fa abdala rawi lafdzata yauman bi lafdzati laila. Ya, terjadi penggantian riwayat di situ, penggantian matan, ya, kata yauman diganti dengan kata laila. Nah, ya, yang mengatakan yauman itu ada riwayat Muslim, ya. Kemudian yang mengatakan lailah itu juga riwayat Muslim. Berarti dua-duanya hadis yang sahih dan tidak dibangun di atasnya hukum, jadi tidak masalah untuk dipilih yang mana dari keduanya. Nah, wa misalul ibdal fil isnad, contoh al-ibdal dalam sanad adalah hadis Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala wa an hibatihi. Nah, ya, Nabi melarang dari bai'il wala. Ya, al-wala itu kepemilikan atas budak. Ya, wa an hibatihi, tidak boleh diperjualbelikan kepemilikan atas budak itu. Wa an hibatihi juga tidak boleh juga untuk dihibahkan, dihadiahkan. Wa hadzal hadits tafarrada bihi Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lam yarwihi an Ibnu Umar ahadun ghairuhu, hatta qala Muslim fi sahihi an-nas kulluhum iyalun ala Abdullah bin Dinar fi hadzal hadits. Faja'a ba'du ruwati fa akhta'a farahu an Nafi' an Ibnu Umar fa abdala Abdullah bin Dinar bi Nafi'. Nah, jadi ada suatu hadis yang tadi tentang larangan memperjualbelikan al-wala tadi, ya, itu dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini mendengar dari Ibnu Umar. Nah, 2 orang itu, ya. Dan Abdullah bin Dinar ini saja 1 orang yang mendengar dari Ibnu Umar. Hanya dia doang. Jadi nggak mungkin ada, ya, orang lain yang mendengar hadis ini dari Ibnu Umar. Hanya Abdullah bin Dinar saja. Nah, sampai-sampai Imam Muslim ketika menyebutkan hadis ini beliau mengatakan an-nasu kulluhum iyalun, ya, seluruh perawi itu pengikutnya Abdullah bin Dinar dalam hadis ini. Artinya
Abdullah bin Dinar yang meriwayatkan kepada banyak orang, tapi dia sendirian yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Nah, ya, maka kemudian ada sebagian perawi selain Imam Muslim tabaan, dia salah. Ya, sebagian perawi ini salah dan mereka meriwayatkan dari Nafi', ya, dari Ibnu Umar. Ya, padahal tadi kita tahu bahwasanya hanya Abdullah bin Dinar saja yang mendengar dari Ibnu Umar. Maka terjadi penggantian di sini. Penggantian apa? Penggantian sanad, ya. Sanad Abdullah bin Dinar diganti dengan Nafi'. Ya, penggantian seperti ini masuk, ya, disebut dengan hadis maqlub. Maka yang benar adalah Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar, bukan Nafi' an Ibnu Umar, bukan. Nah, contoh yang lain hadis Ibnu Umar juga radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya, al-bai'ani bil khiyar, ya, dua, ya, penjual dan pembeli itu masih punya hak khiyar, ya, hak untuk melanjutkan atau menghentikan, membatalkan, ya, jual beli malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Fa hadzal hadits yarwihi an Ibnu Umar Abdullah bin Dinar. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Dinar, yaitu Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Fa akhta'a ba'dur ruwat fa abdal Abdullah bin Dinar dengan Amr bin Dinar. Nah, ya, ini mirip dengan contoh yang sebelumnya, ya. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan kepada satu orang saja, namanya Abdullah bin Dinar. Sebagian perawi mengganti bin Dinar ini, Abdullah bin Dinar ini, dengan Amr bin Dinar. Ya, dia mengganti Abdullah bin Dinar dengan Amr bin Dinar. Nah, ini kekeliruannya di situ. Nah, karena sama-sama bapaknya namanya Dinar, ya. Yang benar adalah Abdullah bin Dinar, bukan Amr bin Dinar. Maka terjadi penggantian, terjadi ibdal di situ. Nah, waqad yakunu bi ibdali jami'il isnad. Yang lebih parah lagi, ada penggantian yang terjadi secara keseluruhan, penggantian pada seluruh sanad. Kalau tadi kan cuma satu orang saja yang diganti, ya, Abdullah bin Dinar saja. Nah, ada juga yang seluruhan rangkaian orang-orangnya diganti. Ya, contohnya misalkan haditsun yarwihi Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni. Jika salat telah dikumandangkan, maka jangan kalian bangkit untuk salat sampai kalian melihatku, kata Nabi. Ya, maksudnya salat itu menunggu kedatangan imam. Fa hadha huwal isnad al-mahfuz di hadzal hadis. Ini sanad yang benar untuk hadis ini, yaitu Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah. Ya, Abdullah meriwayatkan dari bapaknya namanya Abu Qatadah. Ya. Nah, ya, Abu Qatadah meriwayatkan dari Nabi SAW. Ini sanad yang mahfuz, ya, sanad yang terjaga pada hadis ini. Nah, waqad akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadzal wajh. Inilah jalur yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Fakta Jarir ibnu Hazim, maka ada seorang perawi namanya Jarir ibnu Hazim, farwa hadzal matna bi isnadin akhar. Dia meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang lain, ya, yang 100% beda, yaitu dari Sabit al-Bannani. Dia meriwayatkan dari Sabit al-Bannani dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abdala Jarir isnad al-hadis bi akmali. Ya, di sini Jarir bin Hazim tadi meriwayatkan, ya, dengan jalur yang sangat berbeda. Yang benar itu Yahya bin Abi Katsir, ini malah Sabit al-Bannani. Ini jauh sekali, ya, jauh sekali terjadi di sini. Nah, ini namanya ibdal bi kamil al-isnad. Qala Ishaq bin Isa fa ataitu Hammad bin Zaid fa sa'altu 'anil hadits fa qala, ya, wahima Abu Nadhr. Ya, Abu Nadhr ini kunyah dari Jarir bin Hazim. Dia telah waham, ya, telah melakukan kekeliruan. Innama kana jami'an fi majlisi Sabit al-Bannani wa Hajjaj bin Abi Utsman ma'ana fa haddatsana Hajjaj as-Sawwaf an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Nabihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni fa dhanna Abu Nadhr annahu fi ma haddatsana Sabit an Anas. Nah, Ishaq bin Isa, ya, memberikan kesaksiannya di sini, ya, kenapa Abu Nadhr atau Jarir bin Hazim dikatakan keliru. Ya, jadi pada suatu hari mereka itu kumpul-kumpul di majelisnya, ya, Sabit al-Bannani. Ya, kemudian di situ ada Hajjaj bin Abi Utsman. Ya, di majelis itu ada juga Hajjaj. Maka kemudian fahaddatsana Hajjaj as-Sawwaf. Ya,
Haddatsana Hajjaju As-Sawwaf an Yahya ibn Abi Katsir. Kemudian Hajjaj meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya. Ini riwayat yang Bukhari Muslim tadi ya. Nah, ya. Itu di majelisnya siapa? Ya, lagi di majelisnya Sabit Al-Bannani. Jadi ada Hajjaj menyampaikan hadis di majelisnya Sabit Al-Bannani. Maka Abu Nadar mengira bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Hajjaj itu adalah hadisnya Sabit Al-Bannani. Karena kebetulan itu majelisnya Sabit Al-Bannani. Nah, wa mithalu at-taqdim wa at-ta'khiri fil matan, kemudian contoh untuk terjadinya pengedepanan dan pengakhiran pada matan, artinya matan yang seharusnya di belakang ditaruh di depan dan sebaliknya, yaitu inna bilalan yu'adzin bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Nah, sunnya Bilal itu azan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian, masih malam maksudnya ya, makan dan minum kalian hatta sampai ya, berazan ibnu ummi maktum. Nah, karena muazzinnya Nabi di waktu subuh ada dua, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi berhenti makan ketika ya terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Baik. Hadal hadis qallabahu ba'dur ruwati farwahu hakada. Ya. Sebagian perawi terjadi ya, pembalikan di sini. Dia mengatakan inna ibna ummi maktum yu'adzin bilailin faqul washrabu hatta yu'adzin Bilal. Yang pertama azan itu Bilal di riwayat yang tadi. Ya, yang kedua baru Ibnu Ummi Maktum. Di sini dibalik, Ibnu Ummi Maktum duluan yang azan, baru kemudian Bilal azan. Itu jadi pembalikan. Nah, ya. Jadi yang benar adalah ya, ini riwayatnya Bukhari Muslim ya. Yang benar adalah Bilal dulu yang azan. Ini kita temukan juga di beberapa kitab terjemahan ya, yang pembalikan itu yang dipakai. Yang benar Bilal duluan yang azan. Nah, misalun akhar, contoh lain untuk terjadinya pembalikan ini. Ya, pengedepanan matan. Hadis as-sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis tentang 7 golongan yang diberikan naungan pada hari kiamat, di mana hari kiamat adalah hari tidak ada naungan selain naungannya Allah. Di antara 7 golongan itu ada disebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Ya, seorang laki-laki yang bersedekah, wa akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ja'a ahadur ruwat farahu hakadha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sebagian perawi membalik ya, di kalimat hatta la ta'lam shimaluhu tadi ya, agar sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan ya. Sebagian perawi membalik, tangan kanan tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kiri. Nah, ya, yang benar apa? Ya, yang benar riwayatnya Bukhari dan Muslim itu ya, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan, bukan tangan kanan tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kiri. Ya, karena logika saja infak itu perbuatan baik ya disunahkan dengan tangan kanan. Faqaddama fihi wa akhara. Jadi kalau kita ketemu ada riwayat yang seperti itu, nah ini namanya riwayat yang maqlub. Baik, itu pada matan. Kemudian ada juga pembalikan ini terjadi pada sanad. Madzakarahu Ibnu Abi Hatim qala sa'altu Abi an haditsin haddatsana bihi Ahmad bin As-Sam al-Ansari an Abi Bakar al-Hanafi an Sufyan an Hakim bin Sa'ad an Imran bin Zibyan an Salman annahu qala man wajada fi batnihi ruzzan min baulin aw gha'idin ya falyansarif ghairu mutakallim wala da'in. Nah, afwan, bukan ruzzan, rizzan. Rizzan itu as-sautul khafi ya, as-sautu al-khafi ya, wa yuridu bihi al-qarqarah wa qila huwa ghamzul hadis wa harakatuhu lil khuruj. Man wajada fi batnihi rizzan ya, kalau dia mendapati ada suara di perutnya min baulin aw gha'id ya falyansarif ghairu mutakallim, maka hendaknya dia ya berpindah pergi tanpa berbicara, wala da'in ya, tidak juga ya, tidak boleh ya menyeru, tidak boleh berdoa. Pasami itu Abi yaqul hada isnadun maqlubun innama huwa Sufyan an Imran ibn Zibyan an Hakim bin Sa'ad an Salman. Nah, jadi jalur yang benar ya tadi dikatakan di sini ya, Ahmad ibn As-Sam ya, Ahmad ibn As-Sam dari Abu Bakar Al-Hanafi. Nah, dari Abu Bakar Al-Hanafi.
kemudian Abu Bakar Al-Hanafi dari Sufyan, ya, kemudian Sufyan dari Hukaim ibn Sa'ad, Hukaim bin Sa'ad dari Imran, ya, Imran ibn Zibyan, ya, Imran ibn Zibyan dari Salman. Nah, itu ya sanadnya. Maka kemudian bapaknya, ya, Ibnu Abi Hatim, ya, yaitu Abu Hatim, mengatakan sanad hadis ini terjadi pembalikan. Yang benar itu adalah Sufyan dulu, baru Imran bin Zibyan, baru Hukaim bin Sa'ad, baru Salman. Pembalikannya di mana berarti? Di Sufyan ini. Nah, Sufyan di sini pembalikannya. Seharusnya Sufyan Imran dulu, ya, belum Hukaim dulu. Pembalikannya di situ, ya. Ya, jadi seharusnya, ya, setelah Sufyan di sini ada Hukaim, ya, Imran, ya, Imran dulu, Sufyan, Imran, Hukaim, gitu ya. Nah, jadi ya yang pertama itu Sufyan. Ya, kemudian ya, yang kedua itu Imran, ya, tapi di sini Hukaim. Yang ketiga itu baru Hukaim. Nah, jadi pembalikannya di sini, ya, Hukaim diganti dengan Imran, padahal Imran belakangan. Nah, faqallaba ar-rawi al-isnada wa qaddama fihi wa akhara faja'ala at-tilmidh syaikhan wa syaikh tilmidan. Nah, jadi kalau dikatakan Sufyan an Hukaim bin Sa'ad, ya, ya, dari Imran bin Zibyan, ini kita menjadikan, ya, murid sebagai guru, ya, guru sebagai muridnya. Nah, karena yang benar tadi apa? Sufyan itu mendengar dari Imran. Baik, Sufyan itu muridnya Imran. Imran murid dari Hukaim. Itu yang benar. Nah, kalau Hukaim mendengar dari Imran, berarti Hukaim murid, Imran guru. Nah, ini pembalikan. Ya, kita menjadikan Hukaim, ya, murid, padahal dia adalah gurunya Imran. Nah, wa min suri at-taqdim wa at-takhir fil isnad, di antara bentuk pembalikan sanad, ya, pengedepanan dan pengakhiran, hanya ja'ala ismar rawi isman li abihi. Dia menjadikan nama perawi itu nama bapaknya. Abdullah bin Umar, misalkan Umar bin Abdullah. Nah, itu. Wasmu abihi isman lahu, kan yaqulu Muslim bin al-Walid badalan min al-Walid bin Muslim. Ya, Muslim bin al-Walid, Muslim nama dia. Nah, Muslim nama si perawi, ya. Bapaknya namanya Al-Walid, tapi dibalik. Ya, ini pembalikannya. Muslim bin Walid yang benar adalah Al-Walid ibnu Muslim, bapaknya yang namanya Muslim, ya. Atau Ka'ab ibnu Murrah, ya, Ka'ab ibnu Murrah badalan min Murrah ibnu Ka'ab, ya. Al Khalid ibnu Al-Adda badalan min Al-Adda ibnu Khalid. Wa faidah, ya, wa faidatu ma'rifati hadhihi surah, ya, kenapa kita harus mengetahui ini, bentuk ini? Ala tadhunnu an la tadhunna anna al-haditha min riwayati rajulaini tabi'un ahaduhuma al-akhar bainama huwa fil waqi' rawin wahid yang qalab ismuhu ala ba'di arwat. Agar tidak ada yang mengira bahwasanya hadis min riwayati rajulain, ya, bahwasanya hadis itu riwayat, ya, dua orang laki-laki, tabi ahaduhuma al-akhar, yang satu mengikuti yang lainnya, bainama huwa fil waqi' rawin wahid, padahal sebenarnya adalah dia, ya, satu orang. Ya, jadi ketika kita mengatakan Khalid bin Al-Adda, ya, nah, pengganti dari Al-Adda ibn Khalid, yang benar Al-Adda ibn Khalid. Kalau kita katakan Khalid bin Al-Adda, ya, berarti di sini, ya, kita mengatakan orang lain, berarti ini bukan Al-Adda ibn Khalid, ya, sehingga orang mengira ada dua perawi di sini, padahal hanya satu, yaitu Al-Adda ibn Khalid. Nah, baik, ya, bainama huwa fil waqi' rawin wahid in qala bismuhu ala ba'di arwat. Nah, ini disebabkan, ya, entah karena sengaja, ya, lalai, atau karena memang hafalan yang buruk. Baik, itu dia hadis al-maqlub, ya, insyaallah wadah, ya, hadis maqlub, ya. Ya, intinya dia adalah hadis yang kebalik, gitu, ya, entah sanad atau pada matanya, dan bentuk-bentuk pembalikan itu sudah kita bahas tadi. Baik, kemudian kita masuk ke hadis mardud yang selanjutnya, yaitu hadis al-muttarib, ya. Ini bagian yang terakhir dari hadis, ya, al-mardud, yaitu hadis al-muttarib, ya. Setelah hadis al-muttarib baru kita akan masuk ke bab rabi, nanti insyaallah pembahasan tentang sanad dan macam-macam sanad, ya, bagaimana cara penyaluran sanad, pengertian sanad, apa itu sanad musalsal, sanad alin, sanad mutlak, ya, ulu mutlak, ulu nisbi, dan sebagainya.
Insyaallah taala nanti kita bahas di Al-Babur Rabi'. Baik. Sekarang kita ambil dulu apa itu hadis al-muttarib. Al-hadis al-muttarib, ya, secara bahasa ittaraba yattaribu, itu artinya bergoncang. Maka muttarib artinya hadis yang bergoncang. Wal hadis alladzi yurwa min qibali rawin wahid. Ya, itu suatu hadis yang diriwayatkan dari sisi seorang perawi atau aksar, ya, atau lebih dari seorang perawi, ya, min rawin, ya, dari seorang perawi ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyah, dengan sisi yang berbeda-beda dan setara. La murajjah bainahuma wa la yumkin al jama'. Tidak mungkin bisa dijamak antara riwayat-riwayat yang berbeda tadi. Jadi satu sumbernya satu hadis, satu perawi, ya, kemudian di bawahnya bercabang-cabang, ya, bercabang-cabang jalurnya. Nah, jalur yang bercabang-cabang ini, ya, tidak ada yang lebih kuat dari jalur yang lain, dan tidak mungkin juga untuk dikompromikan, tidak mungkin untuk dijamak antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Nah, tidak mungkin ditarjih, ya, maka hadisnya muttarib namanya, bergoncang. Kenapa bergoncang? Ya karena kita nggak bisa mempertegas yang mana yang rajih dari riwayat tersebut. Kita bingung di sini. Kalau Ibnu Salah, ya, Ibnu Salah mengatakan di dalam kitab beliau Ulumul Hadis, atau lebih dikenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah, wal ittirabu mujibu dha'fil hadis. Ittirab itu adalah di antara faktor yang mengharuskan dhaifnya suatu hadis. Limada li'ish'arihi bi annahu lam yathbit, Allahu a'lam. Ya, kenapa? Karena ittirab, goncangan, yaitu memberikan isyarat bahwasanya perawinya tidak dhabit, perawinya tidak kokoh. Ya, kalau kokoh nggak mungkin goncang riwayatnya. Nah, wa dzakrahu Suyuti fi alfiyatihi faqala makhtalafat wujuhuhu haitsu warad min wahidin aw faqa matnan aw sanad wala murajjahun huwal muntarib wa huwa li tad'ifil hadithi mujib. Ya, kata, ya, Al-Hafiz As-Suyuti dalam alfiyah beliau, ya, pembahasan tentang, ya, hadis muttarib, beliau mengatakan makhtalafat wujuhuhu, suatu hadis yang jalurnya berbeda-beda, sisinya berbeda-beda, ya, haitsu warada min wahidin aw faqa aw faw, ya, yaitu ketika sisi tersebut berasal dari satu atau banyak, ya, jalurnya satu atau banyak, matnan aw sanad, entah dari sisi matan atau sanad. Jadi jalurnya beda-beda, matannya beda-beda, atau sanadnya beda-beda. Ya, dan kita tidak bisa mentarjih wala murajjah, mana yang harus kita tarjih, yang kita kuatkan itu nggak bisa. Ya, maka ini yang disebut dengan al-muttarib. Wa huwa li tad'ifil hadithi mujib. Ya, ini ucapan Ibnu Salah tadi, ya, dan dia mujibun li tad'ifil hadis, ya, mengharuskan, ya, pelemahan suatu hadis. Nah, pada qara'an al-haditsa kayusafu bi kaunihi muttaraban, ya, la budda fihi min syurutin thalatha. Baik. Kemudian, ya, bahwasanya Ibnu Salah menyebutkan suatu hadis dikatakan muttarib itu harus memenuhi 3 syarat. Jadi kalau ada satu dari syarat-syarat ini, maka hadis tersebut dikatakan hadis yang muttarib. Yang pertama, al-ikhtilafu fi riwayatil hadis. Ya, adanya ikhtilaf, adanya perbedaan dalam periwayatan hadis tersebut. Sawa'un kana hadzal ikhtilaf min rawin wahid atau aktsar min rawin, ya. Entah ikhtilaf itu dari satu perawi saja atau, ya, lebih dari satu rawi. Asyaratu tsani, ya, syarat yang kedua, antakuna jami'u wujuhil ikhtilaf mutasawiyatan fil quwwah. Ya, seluruh sisi khilaf tadi, syarat yang kedua, ya, harus terpenuhi 3 syarat ini, ya, bukan satu, ya, tiga-tiganya. Nah, syarat yang kedua adalah seluruh sisi perbedaan tadi, khilaf-khilaf tadi, mutasawiyah fil quwwah, sama-sama kuat. Bihaitsu la yumkinu tarjihu bainaha, yaitu kenapa kita katakan sama-sama kuat? Karena nggak mungkin kita mentarjih, ya, salah satu dari yang ada. Wa amma law amkana tarjihu bainaha, tapi kalau bisa ditarjih di antara jalur-jalur tadi, fal hukmu hinaha yakunu rajih, maka ya tentu yang rajih yang kita pilih, ya, kalau bisa dikuatkan, ya, yang kuat kita ambil, begitu. Wa yuhkam ala riwayah al-mukhalifah bisuzuti awin nakara. Kemudian riwayat-riwayat yang tidak rajih tadi, ya, kita hukumi dia sad atau hadis yang mungkar, gitu, ya, hadis yang sad atau hadis yang mungkar. Nah, itu kalau bisa ditarjih. Qala Suyuti fi alfiyati wa laysa minhu haitsu ba'du harjih bal nukira diddu aw sududihi
wadih, ya waddah. Walaysa minhu, ya bukan termasuk hadis yang muttarib kalau ba'duha rajih, kalau sebagiannya bisa merojihkan sebagian yang lain. Bal nukira, hadis seperti ini hadis yang mungkar namanya, atau nakarah, ya diddin, ya au sududihi, ya maka yang seperti ini hadisnya mungkar atau ya sad. Wa qala Ibnu Salah wa inna ma nusammihi muttariban idza tasawatir riwayatan. Ya, dinamakan muttarib kalau sama antara dua riwayat yang ada, tidak bisa dikuatkan salah satunya. Amma idza tarajjahat ihdaha bihaitsu la tuqawimuha al-ukhra bi an yakuna rawiha ahfad aw aktsar suhbatan lil marwin anhu aw ghairi dzalika min wujuhi tarjihat al-mu'tamada fal hukmu lil rajihah. Nah, akan tetapi kalau bisa dikuatkan salah satunya, bisa dirajihkan, itu artinya bisa dikuatkan. Ya, salah satunya la tuqawimuhal ukhra, yang tidak bisa ditandingi oleh jalur yang lainnya. Misalkan perawi jalur yang ini lebih kuat hafalannya, au aktsaru suhbatan lil marwi anhu, atau ya lebih lama tinggal bersama ya gurunya, ya maksudnya dari mana hadis diambil gitu. Dia ya mulazamah sama gurunya itu terus, ya. Au ghairu dzalika min wujuhi tarjihat al-mu'tamidah, ya al-mu'tamadah, atau ya wujuh tarjihat. Wujuh tarjihat itu artinya sisi penguatan, dengan alasan apa dia dikuatkan. Misalkan ada dua perawi yang pertama ya dia cuman ketemu 2 hari atau 2 kali sama syekhnya, ya tempat dia mengambil hadis. Ya, perawi yang kedua ini tinggal seumur hidupnya sama si perawi itu, maka ya perawi yang kedua kita katakan lebih kuat. Nah, ya itu namanya salah satu wujuh at-tarjihat al-mu'tamadah. Nah, itu bisa nanti kita bahas di kesempatan yang lain, apa saja wujuh tarjihat yang disepakati atau mu'tamad. Fal hukmu lirrajihah, maka yang kita ambil yang rajih tentunya. Wala yutlaqu alaihi ya hina idzin ya wasful muttarib wala lahu hukmuhu. Nah, maka barulah ya yang seperti ini tidak dikatakan hadis yang muttarib dan tidak dihukumi hadis yang muttarib. Itu syarat yang kedua, harus sama-sama kuat dan tidak ada yang bisa ditarjih di antaranya. Asyaratut tsalits, syarat yang ketiga, an la yumkin al-jama' wa tawfiq baina hadhihi riwayat. Sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan, tidak bisa disatukan antara riwayat-riwayat yang ada tersebut. Fa inam kanal jama', kalau bisa dikumpulkan atau dikompromisikan, ya bisa dikompromosikan antara satu jalur dengan jalur yang lain, biwajhin min wujuhil jama' al-mu'tabarah, karena sisi-sisi cara-cara penjamak yang mu'tabar yang diperbolehkan dalam ilmu mustalah, zalal ittirab, maka hilanglah sifat ittirabnya. Wal ittirabu qad yakunu fis sanad wa qad yakunu fil matan. Nah, itu dia 3 syaratnya ya. Ya, 3 syarat dari hadis muttarib. Ya. Syarat yang pertama tadi adanya ikhtilaf. Syarat yang kedua, ya, ikhtilaf itu harus sama-sama kuat. Syarat yang ketiga, tidak mungkin dijamak, tidak mungkin dikompromosikan antara jalur-jalur yang ada atau riwayat yang ada. Dan ittirab itu sendiri, ikhwah, bisa terjadi pada sanad atau pada matan. Nah, kita mulai dari yang sanad. Falladhi fi sanad ala khamsati anwa'. Ittirab yang terjadi pada sanad itu ada 5 jenis, yaitu ta'arudul wasli wal irsal. Ta'arud itu artinya pertentangan. Pertentangan antara hadis yang satunya mausul, yang satunya mursal. Ya, jadi satu hadis mausul, satu hadis mursal. Satu riwayat yang ini mausul, riwayat yang ini mursal, gitu. Kemudian ta'arudul waqaf wa rafa. Ya, satunya mauquf, satunya marfu. Ya, ta'arudul ittisal wal inqita', satunya hadis muttasil, satunya hadis munqati'. Ya, muttasil nyambung ya, munqati' putus. Ya. Kemudian ziyadatul rajul fi ahli isnadain, penambahan 1 orang dari 2 jalur yang ada. Ya, jalur yang pertama ya jalurnya hanya 4 orang. Jalur yang kedua ada 5 orang, penambahan 1 orang. Ya, ini jadi ittirab. Ya, yang mana yang benar sekarang? Yang 4 orang atau 5 orang gitu. Kemudian yang kelima, al-ikhtilaf fi ismir rawi. Ya, perselisihan tentang nama perawi. Ya, di jalur yang ini namanya Muhammad, di jalur ini namanya Ahmad. Nah, yang mana yang benar? Ya, tidak bisa dirajihkan, maka muttarib namanya. Baik. Jadi kalau dalam ilmu mustalah al-hadis, dalam meneliti suatu hadis yang kita kedepankan adalah sisi
bahasa ininya ya, bahasa kita untuk memahami mustalah hadis itu, yang kita kedepankan adalah sisi negatif daripada sisi positifnya. Artinya kalau ada keraguan sedikit saja pada hadis itu bermasalah, maka kita tinggalkan saja. Ya, lebih cari aman gitu ya, lebih cari aman. Tapi dalam masalah fikih enggak. Dalam masalah fikih, ya hukum sesuatu itu kalau ada masalah sedikit, ya kita lihat pada keseluruhannya. Ya, keraguan 20% ya pada masalah fikih tidak berpengaruh. Ya, tetap yang 80% yang kita lihat. Tapi kalau dalam ilmu mustalah hadis ada keraguan 20% pada suatu hadis, ya, maka 20% ini mempengaruhi yang 80%, sehingga ditinggalkan. Bentuk kehati-hatian. Jadi lebih kepada sikap warok di situ. Ya. Tapi kalau dalam masalah fikih lebih kepada mempertimbangkan maslahat, atau lebih di situ bahasa kita lebih toleran. Ya. Ya, lebih ada kelonggaran kalau dalam masalah fikih. Nah, jadi kalau kita belajar hadis itu harus kita menjadi orang yang teliti, ya. Yang teliti, kemudian harus membahas itu sampai pokok-pokoknya, sampai akar-akarnya dibahas, ya, sehingga akan ketahuan nanti di situ, ya, apakah ada kesalahan 20% atau berapa dari hadis itu. Nah, wa min amsilatil ittiraf fis sanad. Sekarang kita akan lihat ya contoh untuk ya al-ittirab atau hadis muttarib dari sisi sanadnya, yaitu hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi al-hushus muhtadarah fa idza ata ahadukum al-khala' falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ya kira sudah kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini sudah cukup panjang. Dan insyaallah taala contoh-contohnya kita akan bahas di modul selanjutnya. Ada dua contoh untuk hadis muttarib pada sisi sanad, kemudian juga ada beberapa contoh untuk muttarib pada sisi matan. Ya, baru kemudian ya kita masuk ke al-babu ar-rabi insyaallah. Baik, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan himmah kita ya, untuk senantiasa memperkuat ya semangat dan ya menjaga stabilitas ya himmah kita, ya kita diberikan kekuatan untuk senantiasa murajaah. Baik, Allah taala alam.